Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dalam kondisi terbaik, kondisi di mana kita mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan kita. Oke, pada kali ini Anda akan mendengarkan penjelasan atau deskripsi dari bakat positivity. Nah, bakat positivity ini masih berada pada relating talent. Artinya bakat ini yang terkaitan dengan orang lain. Nah, bagaimana perilaku, rasa, dan cara berpikir orang yang memiliki bakat positivity? Yuk kita dengarkan dengan baik-baik. Semoga kita mendapatkan manfaat dari penjelasan bakat ini. Oke teman-teman, bakat positivity itu bakat yang menjadikan si pemilik bakat dengan dominan ini akan merasakan bahwasanya dirinya itu selalu riang, selalu bahagia, dan ia senang menularkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi orang-orang yang dengan bakat positif ini selalu kalau kita berinteraksi dengan dia, itu dia selalu riang, ceria, kemudian kita selalu mendapatkan aura keceriaan dia, dan dia mampu dan selalu bisa menjadikan suasana yang awalnya tegang, agak kurang nyaman, kehadiran dia dan dia menjadikan lebih senang, ceria, dan yang lainnya. Nah, orang-orang dengan bakat positivity ini memang kehadirannya selalu ditunggu-tunggu dalam sebuah komunitas atau kelompok. Maka kita sering mendengar nggak ada lo nggak rame. Nah, ini ungkapan untuk orang-orang yang memiliki bakat positivity. Nah, karena kehadiran dia selalu ditunggu, apa sih yang ditunggu? Ya, keceriaan dia, pembawaan dia yang menjadikan sesuatu itu menjadi lebih hidup, lebih ceria. Nah, ini orang-orang bakat positivity. Nah, orang-orang dengan bakat positivity itu mampu dan memang senang melihat sesuatu dari sisi positifnya. Ketika suasana itu negatif, agak suram begitu ya. Nah, orang-orang positivity ini melihat sesuatu dari sisi positifnya, kemudian ia mampu mengkondisikan suasana yang ada. Sehingga wajarlah orang-orang dengan bakat positivity ini selalu dinantikan keberadaannya, selalu dijadikan sebagai sebagai pembawa suasana yang menarik dan yang lainnya. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat dalam suasana nyata atau dalam peran-peran nyata, orang-orang bakat positivity misalnya dia ketika menjadi pembicara, ia menyampaikan dengan penuh kegembiraan, menjadikan suasana forum menjadi hidup. Kemudian ketika dia menjadi MC misalnya, juga tidak flat, tidak rata, dia selalu mampu membawa suasana hidup, bahkan dalam pertemanan pun demikian. Nah, orang-orang dengan bakat positivity ini ketika ia memiliki bakat yang lain, misalnya ia punya bakat positivity, kemudian ia memiliki bakat communication, maka ia menjadi penyampai atau pembicara yang baik. Baik tidak hanya sekedar dimengerti oleh orang yang diajak bicara, tetapi ia menyampaikan dengan penuh keceriaan, kebahagiaan. Jadi ia menyampaikan dengan lisan, dengan penuh keceriaan, dan orang yang diajak bicara itu mendapatkan suasana yang ceria pula. Jadi tidak hanya paham apa yang disampaikan oleh si pembicara itu, tapi ada suasana yang menarik, suasana yang membahagiakan. Nah, ini karena dia memiliki bakat positivity yang juga memiliki bakat communication. Kalau kita misalnya melihat peran komik atau stand up comedy, ya seperti itu. Nah, ada juga misalnya bakat positivity, kemudian ia memiliki bakat intellection. Ia cara berpikirnya sangat mendalam, tapi juga mampu membuat suasana menjadi baik, sehingga candaan-candaan dia itu candaan-candaan yang nilai intelektualnya tinggi begitu ya. Lucu tapi membutuhkan orang berpikir. Nah, itu diantaranya karena dia punya intellection, sehingga candaannya itu dalam begitu. Nah, itu orang dengan bakat positivity, kemudian ia ketika memiliki bakat yang lain. Nah, orang bakat positivity ini memiliki potensi kekuatan menjadi entertaining.
entertainer. Artinya ia menjadi kalau kita pernah mendengar entertain, ya orang-orang seperti ini yang akan hadir. Dan ini akan produktif manakala memang dia paham bahwasanya itu adalah bakatnya, kemudian ia paham bagaimana menggalinya. Misalnya dia terjun di dunia public speaking misalnya, karena dia seorang pembicara, atau dia seorang guru, atau ia sebagai pemandu kelompok, dan ia paham tentang kekuatannya ini menjadi nilai lebih bagi dirinya. Lebih-lebih misalnya guru TK. Nah, ini menarik. Tentunya ketika ia punya bakat positivity, akan mampu untuk masuk ke dunia anak-anak lebih dalam, lebih menyamakan diri frekuensi dengan si anak akan lebih mudah menjadi guru TK. Asik gitu ya, ceria, bawaannya riang, kemudian seakan-akan tidak punya masalah. Mungkin kita bertanya, apakah orang dengan bakat positivity nggak pernah punya masalah? Pernah, dan pasti punya. Begitu. Tetapi ia mampu mengelola kapan masalah itu betul-betul harus diselesaikan, dan kapan pada waktu itu ia mengeluarkan bakat positivity. Ketika ia bertemu dengan orang lain, meskipun dia punya masalah, ya bawaannya dia ceria. Masalah itu dibawa happy saja. Padahal masalah itu tidak serta-merta ketika dibawa happy selesai, bisa jadi tidak. Tetapi karena memang dorongan bakatnya itu menjadikan dia seakan-akan itu melupakan masalah. Tetapi ketika waktu-waktu tersendiri dia membutuhkan ruang di mana harus menyelesaikan masalahnya itu. Oke, ini bakat positivity. Nah, banyak peran tipe kekuatan yang menjadikan dia akan maksimal ya. Ketika dia misalnya menjadi edukator, guru, punya bakat positivity sangat mendukung sekali. Motivator, ketika ia punya bakat positivity, ia akan terdukung dengan gayanya yang lebih renyah, lebih lucu. Apalagi memang benar-benar ia terjun dalam aktivitas yang menghibur orang. Ya, entertainer gitu ya. Berada pada wilayah-wilayah itu ya pasti akan sangat membantu sekali. Gitu. Oke, kawan. Kita coba cari tahu di mana posisi bakat positivity kita. Apakah berada pada wilayah dominan yang menjadikan kita mampu untuk belajar lebih banyak tentang kegembiraan, ataukah berada pada wilayah yang non-dominan? Kalau non-dominan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan pura-pura untuk ceria, pura-pura untuk menjadi penggembira bagi orang lain? Ternyata tidak bisa. Ya, ketika memang bakat positivity kita itu pada wilayah-wilayah non-dominan, ya sudah, jangan saya tak nyoba-nyoba untuk ngelawak dan yang lainnya, hasilnya garing gitu ya, malah nggak asik gitu. Nah, baik, siap untuk menemukan diri kita. Jika Anda penasaran, yuk kita assessment talent mapping dan kita cari tahu di mana bakat positivity kita, sehingga kita bisa membagaimanakan bakat ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.